Jadi teman-teman, dalam membangun bisnis itu bukan hanya produk yang kita andalkan, tapi kita harus membangun yang namanya SDM, sumber daya manusia. Karena dengan membangun sumber daya manusia yang handal, maka bisnis Anda akan berkembang. Nah, makanya training demi training itu wajib Anda hadiri kalau memang Anda ingin jaringannya besar. Dan buat Anda sebagai upline, sponsor, Anda wajib membuat training, membuat pelatihan. Untuk siapa? Untuk tim bisnis Anda. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, hari ini saya sedang bedah buku ini, Network Marketing Revolution. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Nurmawan 885, thank you. Terus ada Lucky, thank you. Ada Nelly, Nia Ryan, thank you sudah nonton. Nah, buat teman-teman jangan lupa bagikan, bantu tap-tap layarnya, bantu bagikan share linknya ke seluruh teman Anda, dan bagikan link ini ke grup dagang Anda. Oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan atau mau sharing, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi ketika perilaku masyarakat berubah, budaya berubah, maka industri apapun akan terseret untuk berbenah dan berubah. Ya. Ini hanya sebuah ilustrasi yang mungkin saja Anda temui, alami, atau setidaknya pernah Anda dengar sendiri. Ceritanya begini, ada seorang network marketer, sebut saja Freddy, sedang memprospek seseorang, sebut saja Andi, baik untuk membeli produk maupun bergabung dalam bisnisnya. Sebagaimana pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang selama ini diikuti Freddy, ia mengikuti semua tahapan prosesnya, mulai dari membuat janji bertemu, menyiapkan semua perangkat memprospek, starter kit, dan contoh produk, bersiap presentasi sampai closing, dan tentu saja menyiapkan mentalnya. Oke, teman-teman. Singkat cerita, Freddy menemui Andi di sebuah kafe. Pada saat Freddy sampai di kafe, Andi terlihat sedikit sibuk dengan gawai di tangannya. Setelah sesapaan, bersalaman, dan sedikit basa-basi, Freddy pun berhasil mengajak Andi untuk menyimak penuturannya. Freddy mulai menjelaskan tentang sistem bisnis, menjelaskan produk andalan di perusahaannya, serta keuntungan apa saja yang didapat jika Andi mau bergabung sebagai downline. Seperti itu. Freddy terlihat senang karena merasa Andi menyimak semua penjelasannya. Hanya sesekali saja Andi minta izin untuk mengecek sesuatu melalui gawai di tangannya. Selesai memberikan penjelasan, Freddy mulai meminta komentar sekaligus menawarkan kepada Andi untuk bergabung di bisnisnya. Namun apa jawaban Andi? Terima kasih presentasinya Fred, bagus dan menarik sekali. Tapi begini, boleh aku tanya beberapa hal karena aku dapat informasi yang sedikit berbeda dari hasil googlingku barusan, tanya Andi. Oh silakan, jawab Freddy bersemangat. Begini Fred, kamu bilang produknya eksklusif, tapi aku di sini kok tersedia di banyak toko online ya. Bukan itu saja, bahkan di sini harganya lebih murah. Freddy belum sempat menjawab, Andi sudah melanjutkan lagi komentarnya. Tadi dibilang downline harus rajin ikut pertemuan-pertemuan maupun pelatihan. Bukankah itu sangat menyita waktu? Apalagi di Jakarta luar biasa macetnya sekarang ini. Lagi pula orang kan bisa belajar, belanja dan jualan online kapan saja dan di mana saja. Apakah kamu yakin cara network marketing yang kamu jelaskan tadi masih jalan? Seperti itu. Itu adalah ilustrasi.
Jadi ilustrasi itu menggambarkan bagaimana kondisi terkini network marketer yang mengalami tantangan akibat perubahan perilaku konsumen. Terlebih lagi jika prospek atau konsumen yang dihadapi pada generasi milenial yang melek teknologi digital. Hampir pasti memprospek dan merekrut dengan cara-cara lama akan menjadi sesuatu yang semakin menekan dan tidak mudah. Mengapa hal itu terjadi? Karena masyarakat kita saat ini sama seperti masyarakat di belahan dunia lainnya. Semua sudah berubah pada segala aspek kehidupan. Oke, teman-teman. Jadi perubahan tak terelakkan akibat kemajuan teknologi yang luar biasa, serta penggunaan gawai yang meningkat drastis. Seperti itu, teman-teman. Apalagi ditopang oleh murahnya biaya internet dibanding sekian tahun lalu saat awal-awal industri.com bermunculan. Kini cukup dengan uang beberapa ribu rupiah, orang sudah bisa menikmati paket-paket internet untuk berselancar sepuasnya. Kalau mau gratis pun tinggal nongkrong di banyak lokasi yang menyediakan wifi gratis. Alhasil semua orang berubah karena internet memungkinkan dan bahkan mempercepat perubahannya. Ya, teman-teman. Mari kita awali diskusi panjang ini dengan melihat perubahan perilaku konsumen yang tengah ramai jadi perbincangan di seluruh dunia, penjuru dunia, termasuk Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisnis sekarang sudah tak terelakkan ya, teman-teman, dari namanya digital. Dan sangat luar biasanya orang dengan cukup mudah dengan smartphone mereka bisa ngecek bisnis Anda, apakah eksklusif, harganya bagaimana ya. Itulah yang harus kita mulai pelajari dalam membangun bisnis. Kenapa? Karena konsumen di era digital makin cerdas karena limpahan jumlah dan macam informasi yang bisa didapatkan dalam waktu seketika. Jadi orang bisa melihat ibaratnya informasi hanya dari yang namanya smartphone. Seperti itu, teman-teman. Anda mulai beli produk apapun, mulai dari food supplement, barang elektronik, asuransi, bahkan mobil sekalipun, tinggal klik saja, semua informasi tersedia. Semua penjual dan toko online berlomba-lomba menyediakan informasi selengkap dan setel mungkin. Konsumen semakin dimanja dengan layanan dan informasi demi meningkatkan peluang bisnis. Akibatnya saat ini konsumen memiliki bargaining power lebih besar dibanding era sebelumnya. Jadi sekarang hampir tidak ada yang namanya produk 100% eksklusif, kecuali produk ini tak tersentuh sama sekali oleh internet. Oke, teman-teman. Kedua, konsumen menjadi sangat menuntut terhadap percepatan pelayanan. Mereka mau membayar seketika dan sebaliknya menuntut pelayanan secepat mungkin. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi, di era digital ini konsumen makin cerdas karena apa? Limpahan jumlah dan macam informasi yang bisa didapatkan dalam waktu seketika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsumen menjadi sangat menuntut terhadap kecepatan pelayanan. Makanya Anda harus fast respon. Anda harus belajar yang namanya ilmu CS, gimana caranya melayani. Itu harus fast respon. Yang ketiga, publik sekarang semakin percaya pada review dan rating yang diberikan oleh konsumen lainnya. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita beli sesuatu ya kita harus lihat reviewnya gitu. Era sekarang juga ditandai dengan semakin kuatnya tuntutan konsumen akan transparansi dalam proses jual beli produk. Jadi kita harus transparan. Duitnya ditransfer, barangnya dikirim kapan, resinya harus segera dikasihkan. Seperti itu, teman-teman.
Yang kelima, konsumen semakin sensitif terhadap harga produk. Jadi mereka sangat sensitif harga produk. Apalagi kalau produknya itu ada pesaingnya di konvensional tentunya. Mereka sangat sensitif dengan harganya. Nah, yang keenam, konsumen bisa atau cenderung melakukan cross platform untuk mengoptimasi keuntungan atau mendapatkan harga terbaik. Jadi mereka mulai menjelajahi platform-platform yang mereka ikuti. Jadi contohnya Anda mau beli air minum nih, mereka akan ngecek harga air minum nih di platform A itu berapa, platform B berapa, platform C berapa, platform D berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, makanya ketika produsen dan konsumen sama-sama mengadaptasi perubahan, lahirlah budaya baru dalam masyarakat era digital. Seperti itu. Makanya beliau berkeyakinan bahwa industri network marketing juga terdampak dan tak bisa lari dari perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, industri ini pun harus aware dengan ancaman dan peluang perubahan ini, berbenah diri, menjadi kreatif, dan melakukan banyak terobosan maupun inovasi demi supaya tetap survive. Jadi kalau Anda, teman-teman, yang sekarang membangun bisnisnya, Anda harus bagaimana menjadi seorang leader yang benar. Caranya apa? Anda harus melakukan training-training pada tim Anda. Caranya kalau Anda belum bisa offline, Anda bisa maksimalkan yang namanya online. Makanya dengan kemarin adanya corona, kita beruntung sekali ya teman-teman. Kita orang jadi melek. Jadi kalau presentasi saat ini nggak harus ketemu di cafe, kita cukup Zoom, kita jelaskan, ya kita tinggal closing seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi ya teman-teman, apa saja perubahan tak terelakkan dari era digital. Yang pertama, konsumen semakin cerdas karena mereka dapat limpahan jumlah dan macam informasi yang didapatkan dalam waktu sekejap. Yang kedua, konsumen menjadi sangat menuntut terhadap kecepatan pelayanan. Yang ketiga, konsumen semakin percaya pada review dan rating yang diberikan oleh konsumen lainnya. Yang keempat, sekarang di era sekarang ya teman-teman, ditandai dengan semakin kuatnya tuntutan konsumen akan transparansi dalam proses jual beli produk. Contohnya, setelah konsumen transfer, kapan Anda kirim? Nah, kalau bisa hari ini, contohnya pagi mereka transfer, sore sudah dikirim, dan sore itu juga Anda kirim resinya. Itu transparansi. Dan saat ini pun dengan resi ini kita bisa tracking posisi barangnya ada di mana. Itulah transparansi. Terus yang kelima, konsumen semakin sensitif terhadap harga produk. Jadi mereka akan bandingin gitu. Nah, contohnya orang beli charger. Nah, charger ini harganya berapa? Mereka akan cari di beberapa platform penjualan ya, baik itu di marketplace ataupun di medsos, seperti itu. Terus yang keenam, konsumen bisa atau cenderung melakukan yang namanya cross platform untuk mengoptimasi keuntungan, jadi mendapatkan yang terbaik. Jadi mereka akan cari harga-harga yang paling baik di semua marketplace contohnya, atau di media sosial. Mereka bisa searching harga paling ibaratnya paling murah, seperti itu. Jadi apapun ceritanya teman-teman, Anda sekarang bisnis network marketing, bisnis konvensional pun, Anda harus melakukan banyak perubahan.
Dan buat Anda yang saat ini ingin jaringannya berkembang, ya Anda harus belajar bertransformasi menjadi leader. Caranya apa ya? Caranya Anda harus mengajari mereka. Nah, cara belajar yang paling baik adalah mentraining. Selain Anda belajar, mentraining, Anda juga belajar. Gitu. Gak usah takut salah, lakukan saja. Dan enaknya sekarang kan teman-teman banyak buku-buku yang jadi referensi. Nah, contohnya ini buku ini, Network Marketing Revolution. Jadi buat Anda yang baru hadir, saya lagi ngapain sih? Saya lagi bedah buku ini. Ya, bantu tap-tap layarnya, bantu bagikan linknya minimal ke 10 teman Anda, dan bagikan link ini ke minimal ke 10 grup dagang Anda. Oke, thank you yang sudah hadir. Ada Nirwana, Astrid, Nurlinda, Al-Rahma, Al-Rahman Rauf, Rizawati Asaf. Thank you Nirwana, thank you ya. Thank you juga Bang Nico, Farhad dan sebagainya. Thank you juga Nurmawan 885 yang sudah ngirimin saya mawar. Bantu tap-tap layarnya ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi saat ini networker tidak bisa menghindari yang namanya perubahan masyarakat akibat kemajuan teknologi. Nah, mirip cerita-cerita ini mirip seperti beliau mendapati di kalangan para leader ya. Satu contoh, seorang leader ini relatif kesulitan membuat pertemuan-pertemuan untuk memprospek dan merekrut orang-orang baru. Pada era 90-an, network marketer masih mudah mengajak prospek datang ke pertemuan-pertemuan. Bahkan orang bisa berduyun-duyun datang ke pertemuan-pertemuan peluang bisnis seperti itu. Intinya zaman dulu mengajak orang hadir di seminar peluang bisnis tidak terlalu sulit. Ya, teman-teman. Nah, sekarang para leader mengeluh, sulit sekali mengajak atau mengundang orang datang. Orang sudah cenderung malas menghabiskan waktu di perjalanan untuk sebuah seminar peluang bisnis. Terutama sekali di kota-kota besar. Orang sudah enggan mengikuti seminar-seminar sejenis dan lebih memilih mengikuti webinar, video streaming, live di media sosial, atau mengikuti siaran langsung atau tunda di YouTube. Seperti itu. Nah, jadi ada seorang leader yang mengatakan sekarang makin sulit mengkooptasi downline untuk pakai kacamata kuda. Ia melanjutkan, di era internet saat ini, downline begitu mudahnya mendapatkan informasi dari banyak sumber. Kalau dulu seorang leader seolah bisa menjadi semacam mercusuar. Nah, kini para downline ini punya banyak sumber informasi, bisa komparasi dan tidak begitu saja menelan mentah-mentah pejangan leadernya. Ya, teman-teman. Oke, ada Bang Ijo. Assalamualaikum, salam dari Pekalongan. Gimana caranya sukses atau mapan tanpa ijazah? Ya, sebenarnya sangat gampang teman-teman untuk Anda sukses ya. Yang pertama ya, Anda harus punya goal, tujuan, visi Anda itu mau apa. Ya. Jadi kalau Anda nggak punya tujuan, amatlah susah. Nah, tujuan itu contohnya yang paling mudah ya, Anda membuat yang namanya impian. Impian. Nah, Anda harus berpikir impian apa yang Anda harus capai. Saya sering sekali mempunyai ilustrasi ya teman-teman. Membuat impian tuh nggak harus besar-besar. Ibaratnya mau beli mobil Ferrari, apa Lamborghini dan sebagainya. Enggak. Buat impian itu yang membuat diri Anda itu semangat. Saya punya cerita, punya teman,
beliau punya impian hanya pengen buat toilet. Kenapa? Karena saat pup atau BAB, beliau itu harus ke toilet tetangga. Nah, akhirnya dia menjalankan bisnis, semangat. Kenapa? Karena dia punya impian, dia harus buat toilet di rumahnya. Dan apa yang terjadi karena beliau semangat, beliau mau belajar, beliau mau mengevaluasi, beliau mau action, akhirnya bukan hanya toilet yang dia dapatkan, sekarang rumahnya sudah bagus, beliau punya mobil, bahkan punya aset, ya. Jadi buat teman-teman, sukses itu tidak mengenal ijazah. Bahkan kalau buat saya, ijazah saat ini nih ya hanya buat gelar-gelaran saja gitu. Karena banyak sekali sekolah, kuliah yang ibaratnya tidak langsung aplikasi gitu, kecuali yang kejuruan ya. Makanya kalau memang Anda mau setelah sekolah dapat pekerjaan, ya saran saya Anda sekolah di kejuruan. Kenapa? Karena di kejuruan itu Anda akan lebih diajarkan tentang ilmu-ilmu di kejuruan Anda. Contohnya Anda di multimedia, ya Anda bisa belajar multimedia gitu, atau Anda di kedokteran, Anda ada di dokter. Cuma kalau untuk kuliah yang bersifat hanya teoritis, saat ini sangat susah Anda untuk dapat pekerjaan ya. Bahkan banyak sekali yang kuliah ya hanya untuk cari gelar, akhirnya pekerjaannya berbeda jauh. Saya punya tim itu lulusan sarjana hukum ya teman-teman. Nah, saat ini kerjaannya jadi apa? CS, customer service. Tapi nggak apa-apa, itu adalah menurut saya adalah pelajaran, menurut saya adalah kekuatan. Karena orang itu menurunkan egonya untuk belajar sesuatu seperti itu ya. Jadi aspek kebaruan, kecepatan, transparansi, dan kepraktisan proses dan visualitas yang lebih bagus agaknya telah menggoda para network marketing untuk mencicipi atau memilihnya. Seperti itu teman-teman. Berdasarkan pengalaman sebagai praktisi industri network marketing, baik saat menjadi networker dan owner perusahaan, beliau melihat celah yang bisa digerakkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Industri ini sudah sekian lama tertidur dan berada di zona nyaman. Akibatnya keandalannya untuk merespon perubahan terbilang agak tertinggal dibanding industri lain. Padahal network marketing memiliki kekuatan tersendiri baik dari sisi sales force, produk maupun sistem bisnis yang memungkinkannya bangkit dan berkembang pesat kembali. Jadi menurut beliau semua harus didahului dengan perubahan paradigma dan pembaruan mindset. Sehingga di era sekarang industri ini ingin survive, maka harus ada revolusi industri network marketing. Itulah teman-teman sebagian pembahasan kita tentang buku Network Marketing Revolution ini ya teman-teman. Nah, ini buku yang sangat menginspirasi. Jadi buat teman-teman, Anda bisa baca buku ini. Oke? Jadi itu aja teman-teman apa yang akan saya bahas hari ini. Anda bisa beli bukunya ini. Oke. Terima kasih atas waktunya dan terus belajar, terus action dan lakukan yang terbaik di kehidupan Anda. Sukses buat Anda semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.